خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Falhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallah yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatlu'a syams فصلى ركعتين فله أجر حجة أو عمرة تامة. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia bertahan duduk berzikir kepada Allah Jalla wa Ala di tempat atau di masjid yang ia lakukan salat tersebut hingga terbit matahari, kemudian dia melakukan salat sunnah 2 rakaat yang para ulama namakan dengan syuruq, karena di saat itu matahari cahayanya sudah syuruq, memancar, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Insyaallah taala kita akan mengkaji kitab Sahihul Bukhari, pembahasan Kitabul Fitan. Di dalam Sahihul Bukhari, di akhir-akhir matan Sahihul Bukhari terdapat sebuah pembahasan yang berjudul Kitabul Fitan. Di dalam Kitabul Fitan ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah, huru-hara, hal-hal yang menimpa umat ini dan terkhusus mereka yang hidup di akhir zaman, dan solusi atau bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapinya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kalimat fitnah yang kata jamaknya adalah fitan, ini adalah kata yang sering disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka seyogyanya kita mengetahui dan mengerti akan maknanya. Jangan sampai sebuah kata yang sering kali kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi kita justru tidak mengerti maknanya dan tiada keinginan untuk mengetahuinya. Perlu diketahui bahwa kata fitnah yang kan jamaknya adalah fitan, di dalam bahasa Al-Quran kurang lebih ada 11 maknanya. Ada 11 maknanya. Yang pertama, atau sebelumnya kita bahas secara etimologi terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab, kata Imam Al-Azhari, jima' atau jama' makna al-fitnah atau jima' ba'd makna al-fitnah fil kalam al-Arab al-ibtila' wal-imtihan. Kata fitnah di dalam bahasa Arab asalnya berarti al-ibtila' wal-imtihan, pengujian. Wa asluha ma'khudhun min qawlik, itu diambil dari ucapan orang Arab ketika mereka mengatakan fatantul fiddata wadh-dhahab idza adabtahuma bin nar. Aku fitnah emas dan perak apabila engkau telah memasukkannya ke dalam api untuk engkau uji akan kemurniannya. Ini arti fitnah secara bahasa. Asal penggunaan kata fitnah secara etimologi. Adapun makna fitnah dalam bahasa Al-Quran kurang lebih ada 11 makna. Yang pertama, al-ibtila' wal-ikhtibar, ujian dari Allah Jalla wa'ala. Fitnah bermakna ujian. Fitnah bermakna ujian. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, lantas mereka tidak diberikan fitnah setelah mereka mengatakan aku beriman, yakni tidak diberikan ujian oleh Allah Jalla wa'ala. Ini makna fitnah yang pertama dalam bahasa Al-Quran. Makna fitnah yang kedua dalam bahasa Al-Quran adalah as-sadd anis sabili warrad, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan menolak kebenaran. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 49. Allah berfirman, wahdharhum ay yaftanuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Hati-hatilah engkau, perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah engkau dari mereka, jangan sampai mereka menfitnah engkau dari sebagian syariat yang Allah turunkan kepadamu. Artinya jangan sampai mereka memalingkan engkau, membuatmu menolak sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Oleh karenanya ada istilah hati-hati dari orang ini. Ini orang suka fitnah, artinya suka memalingkan seseorang dari
kebenaran. Oleh karenanya ahlul batil, ahlul bid'ah dikatakan sebagai ahlul fitnah, karena mereka memalingkan manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kebid'ahan. Ini makna fitnah yang kedua. Makna fitnah yang ketiga, Masya Allah ya, banyak yang hafalannya seperti Imam Syafi'i ya, dan Daruqutni. Makna fitnah yang ketiga adalah al-azab ya, bermakna azab, seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat An-Nahl ayat 110, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Rabbmu untuk mereka orang-orang yang hijrah setelah mereka difitnah, maksudnya setelah mereka diazab di Mekah, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu semuanya Maha Pengampun lagi Maha Pengasih untuk mereka. Ini makna fitnah yang ketiga. Futinu, mereka diazab, mereka difitnah, maksudnya mereka diazab. Makna fitnah yang keempat dalam bahasa Al-Quran bermakna asyirku billah. Fitnah bermakna syirik, seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka semuanya orang-orang kafir sehingga tidak ada lagi yang namanya fitnah di muka bumi ini, yaitu kesyirikan. Dan juga seperti firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Itanya tabah fitnah biasa. Yang kana fitnah gop, fitnahnya lebih keji dari pembunuhan. Baca di ayatnya, pada fitnah dalam ayatnya bermakna syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih buruk, lebih keji daripada pembunuhan. Kalau kita baca konteks ayat ini cukup jelas. Mereka kaum musyrikin ingin mencela kaum muslimin melakukan peperangan di bulan haram. Di bulan haram. Maka Allah sebutkan beberapa perbuatan mereka yang jauh lebih buruk dari itu semuanya. Di antaranya adalah kesyirikan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan kesyirikan itu lebih buruk daripada pembunuhan. Jadi jangan salah pakai ayat ini ya. Jangan kita pakai ayat ini dalam fitnah dalam artian menuduh orang lain. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan, maksudnya adalah kesyirikan. Makna fitnah yang kelima adalah al-wuqu' fil ma'asi wan nifaq. Bergelimang dalam dosa dan kemunafikan. Si fulan sedang jatuh ke dalam fitnah, maksudnya jatuh ke dalam berbagai maksiat dan kemunafikan. Seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Hadid ayat ke-14. Allah berfirman, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum warratkumul amani. Ini firman Allah kepada orang-orang munafik di hari kiamat di padang mahsyar. Akan tetapi kalianlah yang telah menfitnah diri-diri kalian, membuat makar, ragu akan kebenaran, dan kalian telah terbuai dengan angan-angan duniawi kalian. Di sini Allah katakan kepada mereka orang-orang munafik, tatkala mereka tidak mampu melewati as-sirat, kalian telah memfitnah diri-diri kalian ketika di dunia. Kata Imam Al-Baghawi, maknanya adalah awqa'tumuha fin nifaq wa ahlaktumuha biisti'malil ma'asi wa syahwat. Maknanya adalah kalian telah terjerumus ke dalam kemunafikan dan kalian telah membinasakan diri-diri kalian dengan berbagai maksiat dan syahwat. Maka orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat dan kemunafikan dinamakan dia telah menfitnah dirinya sendiri. Ini makna fitnah yang kelima. Makna fitnah dalam bahasa Al-Quran yang keenam adalah ishtibahul haq bil batil. Kesamaran antara kebatilan dan kebenaran. Oleh karenanya ahlul batil dinamakan ahlul fitnah, karena mereka menyamarkan
antara kebenaran dan kebatilan terhadap kaum muslimin. Hal ini seperti firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 73. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang-orang kafir mereka saling berloyalitas di antara mereka. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di permukaan bumi dan kerusakan yang besar. Tidak melakukan loyalitas sesama kalian kaum mukminin sebagaimana orang-orang kafir berloyalitas di antara mereka, kalian tidak menolong dan tidak membantu orang-orang mukmin, maka akan terjadi kesamaran. Sehingga seorang mukmin dari satu sisi dikira dia mukmin karena orang kafir tidak condong kepadanya, di sisi lain dikira kafir karena tidak dibantu dan tidak diberikan loyalitas oleh saudara-saudaranya. Ini makna fitnah yang keenam, kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Makna fitnah yang ketujuh di dalam bahasa Al-Quran adalah al-idlal, penyesatan. Oleh karena orang yang menyesatkan manusia dinamakan ahlul fitnah, karena mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Hal ini seperti firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 41. Allah berfirman, "Wa may yuridillahu fitnatahu." Dan barang siapa yang Allah ingin menfitnahnya, ingin menyesatkannya, maka tiada yang mampu memberikannya hidayah. Yang kedelapan, makna fitnah yang kedelapan adalah al-qatlu wal usr, adalah pembunuhan dan penawanan. Pembunuhan dan penawanan. Hal ini seperti di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, "Wa in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Apabila kalian khawatir orang-orang kafir akan memfitnah kalian, yakni membunuh dan menawan kalian. Tentang salat di medan perang. Kata para ulama tafsir di antara Ibnu Jarir, wal murad bihi ay hamlul kuffar 'ala al mu'minin wa hum fi salatihim sajidun hatta yaqtatiluhum aw ya'siruhum. Maksud dalam ayat ini, jika kalian khawatir orang-orang kafir akan memfitnah kalian adalah kalian khawatir orang-orang kafir akan membawa senjata mereka dan membunuh kalian sedangkan kalian sedang di dalam salat, sedang sujud, dan khawatir akan ditawan oleh mereka. Ini makna fitnah yang ke-8 dalam bahasa Al-Quran. Makna fitnah yang ke-9 di dalam bahasa Al-Quran adalah ikhtilafun nas wa adamu ijtima'i qulubihim. Perselisihan yang terjadi di antara manusia dan tidak bersatunya hati mereka. Oleh karena dikatakan telah terjadi fitnah di antara mereka, maksudnya telah terjadi pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Sering kita dengar terjadi fitnah Jamal antara kubu Aisyah dan kubu Ali, fitnatus Siffin, maksudnya perselisihan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Nah, fitnah Al-Imam Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, maksudnya perselisihan. Seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, "Wa la'udhu'u khilalakum wa yabghunakumul fitnah." Seandainya orang-orang munafik itu hadir di dalam jihad bersama kalian, maka mereka akan menciptakan fitnah di barisan mujahidin, maksudnya perselisihan. Ini orang-orang munafik. Ini sifat orang-orang munafik, suka menimbulkan perselisihan. Kapan dia melihat ada potensi untuk memecah belahkan, untuk mengadu domba di antara manusia, maka ia melakukannya. Itulah orang-orang munafik yang ada di setiap zaman dan di setiap lingkungan. Bahkan di dalam Masjid Nabawi saja orang-orang munafik ada. Padahal imamnya Nabi, salat di belakang Nabi, tapi dia munafik. Jelas jemaah? Ya. Ini makna fitnah yang ke-9. Makna fitnah yang ke-10 adalah al-junun, gila. Maknanya gila. Dalam ayat yang ma'ruf bi ayyikumul maftun. Ahsan.
Bi ayyikumul maftun. Ya. Dengan orang gila mana? Ya, kalian ini. Kok Nabi Muhammad dituduh gila? Bi ayyikumul maftun. Mana yang gila? Nah, karena kaum musyrikin terkenal sebagai orang yang menuduh Nabi SAW majnun. Bi ayyikumul maftun. Maftun dari kata fatana yaftunu fitnah. Mana orang yang maftun, yang terfitnah menurut kalian? Maksudnya yang gila, kata para ulama. Makna fitnah yang ke-11 dalam bahasa Al-Quran adalah al-ihraqu bin nar, membakar manusia dengan api. Seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Buruj, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya mereka yang telah memfitnah orang-orang yang beriman dan mukminat, kaum mukminin dan kaum mukminat, kemudian tidak bertobat, bagi mereka neraka jahannam. Maksudnya adalah mereka yang telah membakar hidup-hidup kaum mukminin dan kaum mukminat yang disebut dengan ashabul ukhdud. Nah, dibakar di dalam parit-parit. Nah, ini makna fitnah yang ada dalam Al-Quran. Sebagian ulama menyebutkan makna fitnah yang lain dalam bahasa Al-Quran adalah alasan yang tidak benar dan berbeda dengan realita. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dan tidaklah fitnah mereka kecuali mereka berkata, demi Allah wahai Rabb kami, dahulu kami tidak berbuat syirik di hari kiamat. Allah namakan alasan mereka tersebut sebagai fitnah karena alasan yang tidak benar dan berbeda dengan realita. Ini kurang lebih makna ya, atau 11 atau 12 makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. Ada yang bisa menyebutkannya kembali sebelum kita masuk pembahasan kitab? Coba Manzai, penemuh makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. Coba Bang Suhaib sebutkan 3 saja. Allah yuzawijak zawjah thaniyah salihah. Leboh macam yang pun siapa yang bisa menyebutkannya kembali? Pak Syamda. Oh, ilua Pak Syamda. Mengada kita ilua. Sebagian makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. 12 makna tadi. Siapa yang bisa menyebutkan sebagiannya? Silakan. Yang pertama, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ahsan. Yang pertama bermakna ujian. Yang kedua, memalingkan manusia dari jalan yang benar. ahsan. Menolak kebenaran. Ahsan. Yang ketiga, azab di dalam surat An-Nahl ayat 110. Terus arsyiku billah, Syirik. Ahsan. dan berlimpah dalam dosa dan kemunafikan. Ahsan. Kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Masya Allah. Penyesatan, pembunuhan dan penawanan, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Terus gila, yang ke-11 membakar manusia dengan api. Ahsan. Yang ke-12, alasan yang tidak benar, yang dusta dan berbeda dengan realita. Ahsan. Ini makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. Nah, dan seorang muslim standar semangat dia dalam beragama adalah perhatian dia terhadap makna kata-kata dalam Al-Quran. Apabila untuk firman Allah, ucapan Allah Sang Al-Khaliq Rabbul Alamin, kita tidak punya perhatian apa maknanya, maka sungguh kita bukan orang-orang yang bersemangat dalam beragama. Firman Allah Rabb kita, tiada perhatian di antara kita untuk memahaminya, maka layakkah kita dinamakan cinta kepada Allah dan semangat dalam beragama jemaah? Nah, ya. Qala, baik, dengan ini kita akan masuk ke dalam Kitabul Fitan.
Kita bacakan bab pertama dalam Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Beliau menyatakan Kitabul Fitan, Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan suatu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat zalim dari kalian saja. Berarti apa makna fitnah di sini? Takutlah kalian akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, melakukan pelaku maksiat di antara kalian saja. Ahsan, azab yang merata. Azab yang merata kalau sudah turun itu membinasakan semuanya, yang saleh maupun yang tidak saleh. Hanya saja mereka di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Kalau dia orang saleh tetapi kemaksiatan yang ada di dunia dia tidak sanggup lagi melanggarkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, maka azab yang menimpanya tersebut sebagai penghapusan dosa dirinya di hari kiamat. Naam. Wa ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Dan sungguh Nabi SAW dahulu memberikan peringatan kepada para sahabatnya dari berbagai fitnah yang akan menimpa mereka setelah beliau wafat. Baik, hadis yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah al-Madini qala haddatsana Bishr ibn Sari qala haddatsana Nafi' ibn Umar an ibn Abi Mulaikah قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرى. Dari Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan telah menyampaikan Asma, saudari kandung ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berada di depan telagaku menunggu umatku yang datang. Tiba-tiba ada sebagian manusia yang dilarang, dihalangi masuk ke dalam telagaku. Aku pun berkata, ummati, iya umatku, iya umatku. Maka Allah berfirman kepadaku, la tadri idron hanan tepu Masyaw alal qahqara, dia sudah kembali ke masa lalunya, kembali murtad, kembali kepada bid'ah dan maksiat-maksiat besar yang dahulunya dia telah meninggalkannya. Maka Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, setelah menyampaikan hadis ini kepada murid-murid beliau, beliau mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a au ala aqabina au nuftan. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada Engkau agar kami tidak kembali lagi ke masa lalu kami yang telah kami tinggalkan, yang kami telah hijrah, dan kami memohon perlindungan kepada Engkau agar kami tidak jatuh ke dalam fitnah. Ini menerangkan kepada kita takutnya mereka para ulama dari kemurtadan, dari penyimpangan dan fitnah. Sehingga ketika mereka menyampaikan hadis ini, mereka berdoa kepada Allah. Maka hendaknya kita berdoa jemaah kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari yang namanya penyimpangan. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya, apa sebab sebagian orang yang terlihat saleh, terlihat berilmu, terlihat agamis, tiba-tiba menyimpang? Apa sebabnya wahai Syekh? Maka Syekh menjawab, di antara sebab utamanya adalah dua. Yang pertama, dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tidak syukuri itu. Dia tidak bersyukur kepada Allah telah diberikan tauhid, diberikan sunnah, diberikan kenikmatan, kemudahan beribadah, salat 5 waktu, salat tahajud, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Yang kedua, ketika dia melihat saudaranya yang menyimpang,
dia merendahkannya, dia meremehkannya, tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam hatinya bahwa dia bisa jadi akan menyimpang seperti orang tersebut, sehingga dia lupa berdoa kepada Allah memohon perlindungan darinya. Oleh karena di antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita apabila kita melihat orang jatuh ke dalam musibah, apa jemaah? Kalau kita melihat ada orang yang di depan kita jatuh ke dalam musibah, baik musibah agama maupun musibah dunia, apa doanya? Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalah wa faddalana ala katsirin min tafdila. Jadi jangan sampai jamaah ketika kita melihat orang menyimpang akidahnya atau jatuh ke dalam maksiat, kita cuma senyum. Kayak puputnya. Yang berkatun orang munafik. Mukmin tidak demikian. Ketika melihat orang lain jatuh ke dalam musibah, baik musibah dalam agama maupun dalam urusan dunia, apa yang dia ucapkan jemaah? Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpanya. Alhamdulillah, Allah matang memberikan untukku nikmat salat berjamaah, nikmat tahajud, nikmat majlis ta'lim, nikmat tidak mendengar ghibah, nikmat tidak jatuh ke dalam dosa ini dan dosa itu. Wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan yang telah mengutamakan aku di atas sebagian makhluknya, di mana di sana masih banyak yang jauh lebih parah dari diriku. Ini doa jemaah yang hendaknya kita hafal dan kita bacakan setiap kali kita melihat orang lain jatuh ke dalam musibah. Karena bisa jadi musibah yang kita bicarakan tentang orang lain tersebut, rupanya di pagi hari kita bicarakan orang lain yang jatuh ke dalam musibah itu, di sore hari kita telah jatuh ke dalamnya. Bahkan mungkin jauh lebih parah daripada orang lain yang kita cela karena musibah tersebut. Maka hendaknya kita berdoa, Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadis kedua di sini kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Yahya haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awana qala an Mughirah qala an Abi Wa'il qala Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'ala al-haudh. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menunggu kalian di telagaku. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki dari kalian diarahkan kepadaku, hatta idza ahwaitu li unawi lahum ukhtuliju min duni, ketika aku ingin menyentuh mereka, ingin memegang mereka, tiba-tiba mereka ditarik dari diriku, dijauhkan, dilarang masuk ke dalam telagaku, padahal aku hampir memegang mereka. Ukhtuliju min duni, mereka pun ditarik, diseret dari diriku. Maka Nabi pun berkata, fa'aqul, aku pun berkata, ay Rabb, wahai Rabbku, ashabi, mereka sahabat-sahabatku. Karena itu yang terlihat bagi Nabi di masa itu. Maka Allah katakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu pembaruan apa yang telah mereka lakukan setelahmu terhadap agamamu. Ucap Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga. Setelah itu baru kita bacakan beberapa faedah dari hadis ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haudh, aku menunggu kalian di telagaku. Man waradahu syariba min, barang siapa yang masuk ke dalam telagaku pasti dia akan meminum darinya. Wa man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada, dan barang siapa yang telah meminum
dari telagaku, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Sebelum masuk surga dia sudah tidak akan hausnya lagi selama-lamanya. Kalau ada yang bertanya, kalau dia tidak haus lagi karena telah minum dari telaga Nabi, maka untuk apa disediakan minuman di dalam surga? Susu, madu, khamar dan yang lain-lainnya. Ada yang bisa menjawab? Kan sudah nggak haus lagi dia selama-lamanya. Semenjak dia sudah minum air di dalam telaga Nabi, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Lalu untuk apa disediakan minuman-minuman di dalam surga untuk penduduk surga? Hah? Ada yang bisa jawab? Hah? Tambahan. Berarti bukan untuk menghilangkan kehausan minuman dalam surga. Bukan untuk menghilangkan kehausan. Tambahan kan bisa untuk menghilangkan hausan dan juga yang lain. Hah? Wallahu alam. Barakallahu fiik. Hah, ada jawaban lain? Kan dia udah nggak haus lagi nih. Jadi untuk apa disediakan lagi minuman di dalam surga? Gimana? Ide surga tapi luar surga. Beda, karena di surga Allah sebutkan ada madu, ada susu, ya kan? Ada madu, ada susu, ada khamar. Ini dalam surga. Di padang mahsyar belum ada khamar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai minuman penduduk surga. Lagi ada je? Oh, beda. Ayat Al-Quran membedakan dan hadis. Seandainya pun sama, berarti kan sudah minum, udah nggak haus lagi. Untuk apa lagi dia minum lagi dalam surga kalau airnya sama? Hah? Hah? Kenikmatan yang tidak terbatas. Sedikit lagi, hampir benar, bahwa minuman yang diminum dalam surga itu bukan untuk menghilangkan kehausan, tetapi untuk berlezat-lezatan. Adapun kehausan itu sudah hilang semenjak dia minum di dalam telaga Nabi. Adapun minuman yang dia minum di dalam surga itu hanya untuk berlezat-lezatan dengannya, bukan untuk menghilangkan dahaga, karena kehausannya telah hilang semenjak dia minum di dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, la yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani wa ya'rifuni. Akan datang kepadaku sebagian kaum yang aku kenal mereka dan mereka mengenaliku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian mereka dihalangi antara diriku dan mereka. Tidak diperbolehkan bertemu denganku di dalam telagaku. Ucap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun mengatakan, innahum minni, sesungguhnya mereka dari golonganku. Kenapa mereka dilarang masuk ke dalam telagaku? Maka dikatakan kepada Nabi kita, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Engkau tidak tahu mereka telah mengubah-ubah agamamu setelah engkau wafat. Qal, mendengar demikian aku pun bersabda, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Menjauhlah, celaka dan celakalah orang yang telah mengubah-ubah agamaku setelah aku wafat. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis-hadis di atas menerangkan kepada kita adanya sebagian manusia yang dilarang masuk ke dalam telaga Nabi SAW pada hari kiamat. Yang ketika mereka dilarang masuk ke dalamnya, Nabi mengatakan mereka umatku, mereka umatku. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan mereka sahabatku, mereka sahabatku. Para ulama yang mensyarah hadis ini diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya menyebutkan bahwa
Kesimpulan yang dimaksud dengan mereka yang dilarang masuk ke dalam telaga Nabi SAW ada beberapa golongan. Yang pertama, mimman irtadda 'anil Islam, adalah orang-orang yang murtad dari Islam. Ini dipastikan tidak masuk ke dalam telaga Nabi. Apa yang terbesit di hati kita ketika kita mendengar kemurtadan jamaah? Jangan sampai tidak ada kekhawatiran sedikit pun di hati kita dari kemurtadan. Ibnu Abi Mulaika, ulama tabi'in, sedang di dalam majelis ilmu menyampaikan hadis Nabi yang tadi. Setelah beliau menyampaikannya, apa kata beliau? Kita memohon perlindungan kepada Allah untuk murtad kembali lagi ke masa lalu kita atau jatuh ke dalam fitnah. Jangan sampai tidak ada kekhawatiran dalam hati kita dari yang namanya kemurtadan. Apalagi kita yang berada di akhir zaman di mana pembatal-pembatal Islam itu sangat banyak. Kita pernah mendengar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di masa yang sudah penuh fitnah, ada orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya udah kafir. Dan ada orang di sore harinya masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir karena menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa' menukilkan ucapan sebagian ulama as-salaf yang berkata, al-ma'siyatu baridul kufr. Maksiat itu adalah jembatan kemurtadan. Maksiat itu adalah jembatan kemurtadan, kekufuran. Maka jangan sampai jamaah kita merasa aman dari yang namanya kemurtadan. Karena kemurtadan itu tidak mesti harus dengan balik nama agama di KTP lah. Orang yang mengucapkan 2 syahadat, salat 5 waktu, puasa, haji dan umrah, berpotensi dikatakan murtad apabila dia melakukan pembatal-pembatal Islam. Ya, sebagaimana orang yang sholat melaksanakan rukun, wajibat dan syarat-syaratnya, tetapi dia melakukan pembatal sholat, dikatakan sholat atau tidak? Tidak. Ya, bicara dalam sholat, tetap dikatakan ini orang nggak sholat, ya kan? Demikian juga Islam ya, mas. Contohnya, dia mengucapkan 2 syahadat, dia salat 5 waktu, dia puasa, dia zakat, dia haji, tetapi memperolok-olok agama Allah, murtad tidak? Memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok Nabi Muhammad, memperolok-olok malaikat, memperolok-olok para rasul, murtad menurut kesepakatan para ulama karena ayat Allah dalam Al-Quran dari surat At-Taubah, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Bahkan sebagian anak kaum muslimin sekarang berprofesi sebagai pengolok-olok agama Allah yang disebut dengan para komedi, apalagi yang disebutannya stand up, betul? Nah, stand up, acara-acara stand up, memperolok-olok nama surga, nikmat-nikmat yang ada dalam surga, memperolok-olok neraka Allah. Ini kemurtadan jam, walaupun dia salat 5 waktu, walaupun dia berjenggot sekalipun, dia sholat 5 waktu, dia tahajud, dia puasa, dia haji tiap tahun, dia umrah tiap bulan. Kalau dia memperolok-olok Allah, para nabi, para rasul, tidak hanya nabi kita, dia memperolok-olok Nabi Isa, murtad dia. Memperolok-olok Nabi Musa, murtad dia. Memperolok-olok Nabi Muhammad, memperolok-olok surga Allah, memperolok-olok pahala yang Allah sediakan, memperolok-olok syariat Allah halal dan haram. Ini dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin hari ini di acara-acara stand up dan semisal dengannya. Dan bahkan terkadang kita dengar di warung-warung kopi sebagian orang bermain-main dengan agama Allah. Maka jimio kena mayang bek kata-kata dengan agama murtad nih, walaupun rona jenggut. Mio ya mayang-mayang di warung kopi bek jadikan agama bahan mayang, habis nih murtad nih, bek kata-kata dengan agama. Ingin bermain-main silahkan dengan harta, dengan diri kita, keluarga kita. Jangan sekali-kali kita bermain dengan agama kita. Kalau di masa Umar langsung dipenggal lehernya orang yang bermain-main dengan agama Allah. Ini Islam.
Agama ini dibangun di atas keseriusan jamaah. Para sahabat Nabi dibantai, dibunuh demi mempertahankan Islam ini. Ulama dahulu demi mempertahankan satu prinsip dalam akidah ada yang dibunuh oleh Ma'mun. Ya. Di masa Imam Ahmad dipenggal sebagian ulama kita gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Di antara mereka dipenjara selama 4 periode presiden dan dicambuk setiap hari. Ketika dikeluarkan dari penjara, tulang-tulang rusuknya sudah patah. Di antaranya Imam Ahmad. Tajak tanya dia main masalah agama. Dia mayang masalah agama. Ya, baik tagay aja mah. Mio kena du i warung kopi kayak mayang, baik tagay mayang mbah agama. Lihat sebagian orang jamaah dengan tanpa rasa takut menyatakan untuk menyolong dalam syurga nah. Ku main gitar ku hairan ide tam tapak lah merioni tayo nostalgia. Ya. Duh subhanallah. Dan ini di acara-acara TV besar. Di situ sebagiannya ada orang yang dianggap ulama ikut ketawa malah dan tidak merasa itu sebuah kemungkaran yang diucapkan di depannya. Makanya jamaah mio kena mayang bak warung kopi atau yang lain baik kata-kata ngembah agama. Mio bah agama bah serius. Hati serius baik mayang mio ka hati serius. Baik kata-kata tabung mayang ngenan malaikat. Ya. Lihat sebagiannya memperolok-olok agama. Kalau yang memperolok-olok agama pelaku maksiat kita tidak aneh jamaah. Cuma yang memperolok-olok agama terkadang peci kupiah haji atau hulai. Kinang bajai kuku dalam acara ceramah diperolok-olok nama malaikat. Ya. Coba dilihat dalam ceramah-ceramah mulut betapa sering ya terjadi perolok-olokan atas nama malaikat. Ya. Tentang syurga, tentang neraka, tentang syariat Allah. Ya. Sering kita dengar jamaah mempraktekkan zikir dengan cara memperolok-oloknya, walaupun tujuan dia untuk membuat jamaahnya tertawa supaya nggak terlalu tegang. Karena hidayah itu mahal, dia justru menghancurkan agama dalam ceramah agamanya. Bayangkan jemaah, menghancurkan agama di dalam ceramah agama. Kalau pelaku maksiat yang memang dikenal pelaku maksiat fasik memperolok-olok agama, mana ada kerja tu? Yang dikabut orang pelaku maksiat dari zaman. Yuridullahu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahwati an tamilu mailan azima. Tapi yang terkadang teriris-iris hati jemaah dalam ceramah agama. Kinang kupiah haji. Bajai kuku, ihai ustaz. Nyan yang memperolok-olok agama. Yang memperolok-olok sunnah. Dijadikan syurga neraka bahan ketawa ketiwi. Subhanallah. Ini yang membuat kita teriris-iris hati kita jemaah. Kalau pelaku maksiat memperolok-olok agama, kita enggak terkejut, bahkan enggak perlu ya, tidak aneh. Tapi yang membuat kita sedih dan jengkel, seorang yang dipanggil ustadz, dianggap ulama, dianggap tokoh agama, dia pula yang memperolok-olok agama Allah dengan konteks ceramah, dan jamaah enggak sadar itu bentuk istihza terhadap agama Allah. Justru dianggap masya Allah ceramahnya. Ni lagi ceramah lejem daduk. Itu bi tibadakim. Hana kita dari itu adalah bentuk perolok-olokan terhadap agama Allah. Maka jangan pernah merasa aman dari yang namanya kemurtadan. Nya duduk warung kopi, duduk mayang, baik kata-kata bahaya agama. Jangan sekali-kali menjadikan bahaya agama masalah syurga neraka, masalah azab kubur, nama malaikat, para nabi, para rasul, syariat Allah sebagai bahaya mayang. Bahaya jemaah. Itu pembatal Islam. Nah, yang harus tak doktrin ba anak-anak dayo. Karena jino anak-anak muda, ya, sebagian mereka mencari uang, mencari pekerjaan dengan memperolok-olok agama. Yang disebut stand up ataukah yang semisal dengannya. Yang kedua, wa in kanu mimman lam yartad lakinnu ahdatha ma'siyatan kabirah min a'malil badan aw bidah min i'tiqadil qalb.
adalah mereka pelaku dosa-dosa maksiat besar dan pelaku bid'ah. Imam Qurtubi menyebutkan juga adalah penguasa-penguasa yang melakukan kezaliman yang luar biasa. Walaupun mereka tidak murtad, mereka dihalangi masuk ke dalam telaga Nabi, tetapi tidak mengharuskan mereka kekal dalam neraka. Karena dihalangi masuk ke dalam telaga Nabi itu sudah sebuah azab di padang mahsyar. Ya, jika dosa mereka bukan dosa kemurtadan, maka setelah itu dimasukkan ke dalam surga, atau seandainya mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak kekal di dalam neraka setelah dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa tersebut dengan azab dalam api neraka. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan sampai terbesit di hati kita, oh berarti miatai hana kafe dak datang neraka hana kekai. Aman becut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari kiamat itu panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Tau'idun tiura matang pertama ini neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasanya seperti 1000 tahun di dunia ini. Tau'idun jemaah. Tayo mati asim tengah tak solat mengkara ada. Kayaknya hana muhoho tinggal ada. Nya baru asim mati. Ya. Baru 5 minit. Tajak umrah dengan haji pai musim panas. Tentat tu. Miokan di dalam masjid. Kiba ngoro kiamat. Yang matahari sejarak 1 mil. Satu harinya paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lain Allah katakan khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun di dunia panjangnya. Lamanya. Datang. Sedangkan azab yang paling ringan Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma adalah diletakkan 2 bara api di bawah kaki, membuat otaknya mendidih dan meleleh. Ini azab yang paling ringan, tidak ada azab yang lebih ringan dari itu. Lalu bagaimana seandainya seorang itu diminumkan nanah penghuni neraka, dibakar habis-habisan, baru diletakkan bara api di bawah kakinya? Belum diminumkan minuman penghuni neraka, baru diletakkan bara api di bawah kakinya, membuat otaknya langsung mendidih dan meleleh. Ini azab Allah yang paling ringan dalam neraka jemaah. Dari itu kita mengetahui kenapa Allah dan Rasulnya selalu menganjurkan kita istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Memperbanyak ketaatan, memperbanyak ketaatan. Karena ketaatan itu dapat menghapuskan kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Maka ketika mendengar hadis-hadis yang seperti ini jamaah, jangan pernah kita merasa aman. Ya. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, ketika berbicara tentang fitnah penyimpangan-penyimpangan yang menimpa sebagian orang, ya, beliau menyatakan dengan ucapan yang sangat indah, dan ma'ruf dari beliau. Kata beliau, al-mu'min ya'mal wa yakhaf. Seorang mukmin itu dia banyak melakukan ketaatan, tetapi tetap selalu takut kepada neraka Allah. Sedangkan munafik yusi wa ya'man, banyak melakukan maksiat tetapi merasa aman dari azab Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ jemaah? Pelajaran yang bisa kita ambil luar biasa dari itu adalah kapan saja kita merasa aman dari azab Allah, sedangkan maksiat kita masih banyak yang kita belum bertobat darinya, maka pastikan diri kita saat itu sudah munafik. Maka segera bertobat agar Allah angkat dari kemunafikan itu. Kapan kita merasa aman dari azab Allah, dari neraka Allah, tanpa terkecuali sama, baik saya maupun anda semuanya? Kapan kita merasa aman dari neraka Allah, dari azab kubur, sedangkan banyak maksiat yang kita belum bertobat darinya? Maka yakinlah bahwa kita sudah munafik. Maka hendaknya kita segera berangkat dari kemunafikan itu menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Ibnu Abi Mulaikah jemaah, ulama tabi'in, apa kata beliau?
adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafu ala nafsin nifaq. Aku telah menjumpai 70 sahabat Nabi. 70 sahabat Nabi kalau aku merupakan Ibnu Abi Mulaikah bab murid-murid tu. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 sahabat Nabi kalau aku merupakan. Aku dapati mereka semua mereka khawatir dirinya sebagai orang munafik. Kiban kala. Tayo apa amalan yang kali tayo lakukan jamaah? Padumbah masjid kali dah pedang ngempeng ro tu. Ha? Padumbah masjid kali dah pedang. Padumbah nyawa anak tayo mati di medan jihad syar'i. Lihat para sahabat Nabi. 30 sahabat Nabi aku jumpai semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan ada di dalam hatinya. Padahal bagaimana ibadah para sahabat Nabi? Tayo tayo jemaah. Tayo. Bengah semangat coro kamangin. Bengah semangat kan gede. Menggebu-gebu. Coro kamangin. Coro kamangin. Asakah nampak jemaah? Subhanallah. 30 sahabat Nabi yang beliau jumpai semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Umar bin Khattab setelah Nabi wafat beliau mendatangi Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yaman jemaah? Sahabat pemegang rahasia Nabi terkait nama-nama orang-orang munafik. Tidak semua anak sahabat Nabi beritahukan tentang nama-nama munafik. Nah, pelajaran sosial yang kita cok ini. Padahal Nabi yang paling sahabat yang paling tahu dengan Nabi tu Abu Bakar kan? Tapi untuk memberitahukan nama-nama orang-orang munafik, Nabi pilih Hudzaifah. Itu pelajaran yang kita cok ini. Bahwa dari kawan-kawan kita terdekat, kita harus pandai dan bijak untuk melihat nyo ngenyo hai lagi nyo jit tabah bagaian jit dah pegah bagaian nyo walaupun akrab atah lagi nyo hanya dah pegah bagaian yang dayo harus bijak na urang jit dah pegat ke ngan bisnis tapi hanya dah pegat ngan pegah haba sehari-hari ada orang bisa jadi teman dekat tapi enggak bisa kita ajak safar. Na urang jit dah mengan tapi hanya dah pegat ke bisnis mira pegat ke bisnis karu dua tu. Na urang akrab dengan dayo tapi hanya tangkat sebagai tuan dia, hanya tangkat sebagai menintai. Yang dayo harus bijak jemaah. Para sahabat semua sempurna. Tapi dalam hal ini bukan karena Hudzaifah lebih mulia daripada Abu Bakar. La, jangan dipahami demikian. Tetapi karena memang Hudzaifah salah satu sahabat Nabi yang fokus tentang hadis-hadis fitnah. Beliau menghafal nama-nama orang-orang munafik di masa Nabi. Tahu beliau. Tapi bayangkan jaga. Hana kepada sikap ikut munafik. Mame tayo kagak pegah di Nabi nyan nyan munafik kiba me merpak urian. Han bekah oleh mang bekah tatakat. Ngembasain dia ada pegah nganji. Kayang. Ngembasain dia ada pegah apa? Tapi Abu Sufyan gedun. Hai ke mata ke turita dah munafik, ulai-ulai munafik. Nan mata gagah fai. Gedun, tak ada berarti kan? Gedun. Hai Hudzaifah nyonan munafik apa? Nyoy. Gedun. Hang kepada. Kiban tabah. Kiban tabah berarti. Syahidnya jamaah, Nabi meninggal gejak Umar ba Hudzaifah. Pegah-pegah Umar. Ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiq. Wahai Hudzaifah, tolong Nabi tebak lun tuan. Penaruh nan lun tuan dalam golongan munafik. Pertanyaan itu ditanyakan oleh Umar kepada Hudzaifah bukan di depan kamera untuk pencitraan, bukan. Enggak ada kamera di masa itu. Bukan pula di hadapan halayak ramai untuk memperlihatkan tawadhu yang palsu, bukan. Beliau sendiri datang kepada Hudzaifah dan hal itu Hudzaifah yang ceritakan, bukan Umar yang menceritakannya. Umar gejak baklun tuan getayang. Penaruh nanlung dalam golongan munafik wahai Hudzaifah. Hangku bithe bagaian tit. Tapi ngemu sumpah dengan nama Allah nabi bithe wahai Hudzaifah. Maka aku pun berkata, tidak wahai Umar.
Padahal Umar jamaah kiban Umar. Di mata Nabi mentang ke perah li Nabi. Hai Umar nyan setan yang merpak tabah jalan ngan kata payah cok tilop setan jin. Kiba iman Umar berarti. Ha? Payah cok tilop jin. Ha? Payah cok tilop. Tanya lagi nanti jadi pelung berpak dengan pakai kala lebih jin kan lah menrok. Ya? Kiba berarti iman Umar. Jika syaitan berpapasan dengan engkau, dia akan ambil jalan lain. Hai kibang keng iman Umar. Di saat setiap na orang yang melaih bacut majlis Nabi, perberah lemar adrib unuqa, bahu koh dakui hai Nabi. Nyan di aat Nabi. Miona orang yang melaih bacut dengan Nabi. Da'ni adrib unuqa, bahu koh dakui. Bahu koh dakui. Berarti kiban iman Umar. Kiban kecemburuan terhadap agama. Ya. Yeah. Ketika ada orang melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak baik atau mengkalter ucapan Nabi, apa kata Umar? Da'ni adrib unuqah, baku koh daku ya Nabi. Kiban kalian iman Umar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sebutkan ada sebuah pintu. Mio pintunya kapatah, maka akan terjadi berbagai huru hara menimpa umat Islam ini. Kata Hudzaifah kepada murid-muridnya, tahukah neturi orang don apa maksud dengan pintunya oleh Nabi? Yang ke Umar maksudnya Nabi. Dan memang kata para ulama dalam sejarah Islam, penyimpangan dan kerusakan yang menimpa umat Islam itu terjadi semenjak Umar meninggal dunia, dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' budak droga. Kiban sakit lagi nah. Tabibu di urau, ha? Tablo baje, ha? Tabi rumah tinggal saja tanya. Dia pula yang menusuk Umar berulang kali di saat beliau sedang imam solat subuh, membaca surat Yunus atau Yusuf sampai darah itu bit ruhana dari perut lagi itu bit susu, ya. Sehingga beliau jatuh pingsan. Maka majulah Abdurrahman bin Auf jadi imam. Maka ji miodang liko imam harus siap ganti imam, ya, harus siap-siap ganti imam. Begitu imam batal harus langsung gantikan. 6. Apa syahidnya jemaah? Di kondisi yang seperti itu Umar, darah hana pre-pre itu dari badan, dari perut. Gekala anak muda pakai jakrong isbal, getumai tegakkan dalam amru bil ma'ruf. Hai kata dari jakrong nyan isbal desa ke dalam Sahih Bukhari. Berarti kiban iman Umar. Hai darah tengah ro dari perut ke ngan karubah ke. Yeah. Tapi menangkala anak muda pakai jakrong, iup mata kaki getut, katarik jakrong ke, nyan isbal, desa ke. Berarti kiban iman Umar. Dengan kondisi lagi kan. Tapi getem je Abu Hudzaifah kata, hai Hudzaifah penaruh nanlung dalam golongan munafik yang Nabi bitai badro ni. Yeah. Kiban berarti kualitas keikhlasan dan ketauhidan mereka para sahabat Nabi. Sehingga bayangkan, makanya pantas Romawi dan Persia Allah runtuhkan di tangan mereka. Badai donyanya kan dikuasai oleh dua buah kerajaan, Persia dan Romawi. Runtuh di tangan para sahabat Nabi. Bukan karena mereka punya tank dan pesawat tempur, tapi punya modal tauhid dan akidah. Itanya terkadang ya, iman lemah, maksiat banyak, tapi tertipu dengan diri kita. Hanya dengan ujian sedikit terkadang kita kata petinggai itu nah. Bak duduk borong pi mayang-mayang roh bengi. Kan ajak beli. Ke lemah dah kan kuah iman je. Ke iman kuah ian. Bak mayang-mayang tepeh kan ajak beli. Kan ajak masjid le jamaah. Kan kuah i. Ya. Dei kuah i. Ya. Lihat para ulama imam. Kita jangan pernah merasa aman dari yang namanya penyimpangan dan punafikan. Perbanyaklah doa, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dainik. Ini doa yang paling sering Nabi bacakan. Perbanyakkan dalam sujud kita, dalam safar kita, di sepertiga akhir malam kita, ya, dalam perjalanan kita, di dalam kebun kita, di kantor kita, sambil berjalan. Muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Kiranya ini yang dapat Lon Tuhan sampaikan, lebih dan kurangnya Lon Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, kan ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.